darah pun terus mengalir hingga akhirnya nyawa Bianca tidak bisa diselamatkan malam itu. Tapi yang harus kalian tahu, tidak cukup sampai di sana. Clark pun melakukan hal yang sangat mengerikan. Pasalnya, Clark mengambil sebuah ponsel dan memfoto Bianca yang sudah tak bernyawa, lalu memposting foto tersebut di sosial media miliknya sendiri. Kasus kali ini sangat amatlah mencengangkan dan juga seram tentunya. Karena kali ini kasus yang mengguncang dunia bahkan sosial media. Tepatnya malam musim panas Juli 2019. Seorang remaja berusia 17 tahun dari Utica, New York tidak pernah tahu bahwa perjalanannya ke sebuah konser akan menjadi malam terakhir dalam hidupnya. Nama gadis itu adalah Bianca Michelle Devin. Bianca merupakan seorang gadis yang manis, penuh mimpi, dengan kehidupan yang begitu dekat dengan sahabat, keluarga, dan sosial media. Tapi di balik layar ponsel ada sesuatu yang lebih gelap menunggu dirinya. Dan apa yang terjadi malam itu tidak hanya menghancurkan sebuah keluarga, tetapi mengguncang seluruh dunia maya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang mari kita kupas di cerita hari ini. Bianca Michelle Devin lahir pada 2 Oktober 2001. Di dunia nyata, ia hanyalah seorang remaja biasa. Tetapi di dunia maya, ia dikenal luas di platform seperti Instagram, Tumblr, hingga Discord. Bianca lahir dari keluarga yang sangat bahagia. Sang ibu yang bernama Kimberly adalah sosok wanita yang mencintai Bianca dan juga selalu mendukung apa yang diinginkan sang anak. Bianca sendiri adalah seorang remaja yang sedang berjuang dengan kesehatan mentalnya. Ia mengalami depresi, kecemasan, dan PTSD. PTSD atau disebut juga gangguan stres pasca trauma. Tapi, ia juga memiliki impian. Bianca ingin belajar psikologi dan ia ingin suatu hari bisa membantu anak-anak muda yang menghadapi masalah yang sama dengannya. Sahabat-sahabatnya pun menyebut Bianca adalah gadis yang manis, penuh kasih, tapi juga kuat. Bianca juga memiliki sifat berani, jujur, dan apa adanya. Namun, kehidupan nyata itu tidak pernah cukup sempurna untuk Bianca. Bianca lebih banyak menghabiskan waktu dengan sosial medianya. Bagaimana tidak, dia sangatlah terkenal di sosial media. Hal yang sebenarnya memang ia inginkan. Di dunia maya, ia sangatlah terkenal atas pesona cantik yang ia punya. Bianca sendiri sangatlah aktif dan ia tidak ragu untuk memposting hal apapun yang ia inginkan di sosial media seperti Instagram, Tumblr, ataupun Discord. Bahkan, tidak sedikit pria yang mencoba untuk mendekati Bianca lewat jejaring sosial media. Dan di sini, awal mula perkenalan Bianca dengan seorang pria. Bianca yang akhir-akhir ini semakin banyak menggunakan sosial medianya, akhirnya ia memutuskan untuk bertemu dengan seorang laki-laki berumur 21 tahun. Mereka bertemu di sosial media yang bernama Instagram. Pria ini diduga bernama Brandon Andrew Clark atau sering dipanggil Clark. Di awal pertemuan mereka di Instagram, semua hal sebenarnya terasa baik-baik saja. Bahkan, intensitas percakapan mereka pun sangatlah sering. Tapi, intensitas hubungan mereka ini membuat sang pria atau Clark sendiri menyimpan sebuah rasa suka. Bahkan, Bianca dan Clark ternyata sering berpergian bersama ke sebuah tempat untuk mereka menghabiskan waktu dan semakin mengenal satu sama lain.
Di sini, semuanya terlihat tampak wajar. Clark semakin menyukai sang wanita. Namun di sisi lain, Bianca hanya menganggap hubungannya bersama Clark ialah sebatas teman. Tapi tanpa sadar dari sini, kita akan masuk ke bab menegangkan, yaitu konflik. Hubungan mereka berjalan hari demi hari dan bulan demi bulan sebagai teman. Hubungan yang sangat hangat dan juga dipenuhi canda tawa. Hubungan yang mungkin membuat Clark tidak nyaman ada di posisi tersebut. Namun Clark mengalah agar tetap bisa menghabiskan waktu bersama Bianca. Tapi di suatu hari tepat pada tanggal 13 Juli 2019, mereka menghadiri sebuah konser band di New York. Namun kali ini mereka tidak pergi berdua, melainkan bersama salah satu teman Bianca yang juga Bianca temui di sosial media. Pria tersebut pun bernama Alex. Konser itu sangatlah meriah. Bahkan Bianca terlihat bernyanyi, menari, dan sungguh amat menikmati konser tersebut. Namun di mata Clark, ini adalah malam terburuk baginya. Pasalnya, Clark melihat Bianca tidak terkontrol dan akhirnya mencium Alex. Hal yang jelas membuat hati Clark sangatlah cemburu. Ia bergumam dalam hati, bagaimana bisa aku kalah dengan orang yang baru bertemu dengan Bianca? Aku telah mengorbankan semua yang kupunya. Namun, mengapa hal ini terjadi? Dan dari kecemburuan Clark yang tidak wajar ini, hari tersebut adalah hari yang mungkin terbaik untuk Bianca dan Alex, namun tidak untuk Clark yang menahan rasa cemburu dan obsesi terhadap Bianca. Dan tak terasa hari pun mulai larut, konser pun akhirnya usai. Bianca dan Clark pun kembali ke mobil untuk pulang. Sedangkan Alex berpisah karena ingin menikmati kesunyian malam di kota New York. Suasana di dalam mobil itu pun berubah drastis. Ketegangan pun mulai terasa. Clark yang tidak bisa mengontrol emosi atas kecemburuannya mulai mengeluarkan perkataan kasar. Suasana di situ pun jadi mulai tak terkendali. Clark yang merasa dikhianati oleh Bianca mulai mencoba berlaku kasar terhadap tubuh sang wanita. Bianca pun berteriak, "Clark, maafkan aku hanya mungkin belum bisa untuk membuka hati kepada siapapun. Bahkan apa yang terjadi kepada Alex sendiri itu hal yang spontan," ujarnya. Tapi di situ Clark tidak menerima penjelasan apapun dari Bianca. Dan di sini adalah hal yang tidak pernah Bianca bayangkan atau semua orang inginkan. Karena di sini kita akan masuk ke dalam bab tragedi. Clark yang akhirnya tetap tidak bisa menerima, dan bagi Clark ini adalah obsesi yang telah dikhianati. Clark yang semakin gelap mata akhirnya mengambil sebilah pisau di dalam box mobil. Dan kalian tahu apa? Di sini Clark dengan tega menghujam tubuh Bianca menggunakan pisau tersebut bahkan berkali-kali. Bianca di situ berusaha untuk melawan, namun usahanya sia-sia. Kekuatan Clark yang nampaknya terlalu besar hingga Bianca akhirnya terkujur lemas dalam kejadian tersebut. Darah pun terus mengalir hingga akhirnya nyawa Bianca tidak bisa diselamatkan malam itu. Tapi yang harus kalian tahu, tidak cukup sampai di sana. Clark pun melakukan hal yang sangat mengerikan. Pasalnya, Clark mengambil sebuah ponsel dan memfoto Bianca yang sudah tak bernyawa, lalu memposting foto tersebut di sosial media miliknya sendiri. Dari situ, media sosial pun meledak. Postingan ini sangat amat cepat melebar luas ke semua sosial media. Dengan hitungan menit, semua orang pun bisa melihat tubuh Bianca yang sudah kaku dalam mobil itu. Banyak dari mereka yang melihat merasa sedih, takut, dan juga marah. Tapi tak sedikit juga yang menjadikan tragedi ini sebagai bahan lelucon. Sungguh hal yang tidak terduga bukan? Postingan ini pun akhirnya semakin menyebar luas hingga sampai kepada pihak berwajib. Polisi yang mengetahui kejadian ini bergerak cepat melacak di mana lokasi tragedi itu berada. Setelah hal tersebut, polisi pun akhirnya menemukan lokasi Clark, dan di sini kita akan masuk bab penangkapan.
Selang beberapa jam, akhirnya polisi menemukan posisi Bianca. Bahkan, polisi pun berhasil menangkap Clark yang mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri tak jauh dari lokasi Bianca. Clark akhirnya tertangkap dan diamankan. Semua bukti beserta postingan tersebut pun menjadi bukti untuk pengadilan menghukum Clark. Di sisi lain, jelas sang ibu yang menerima kabar kematian Bianca ini sangatlah sedih, marah, tak menyangka bagaimana putri mereka diakhiri nyawanya dengan tragis seperti ini. Akhirnya, setelah kasus ini pun membludak sangat ramai di media sosial, tibalah hari atau tibalah bab persidangan. Hari demi hari, persiapan sidang pun dimulai. Semua bukti sudah dikumpulkan dengan Clark sebagai tersangka tunggal atas tragedi ini. Clark pun mengetahui atas apa yang sudah dia perbuat. Hakim tak ragu untuk memberikan hukuman sebesar 25 tahun penjara kepada Clark. Suasana dalam ruang sidang itu pun sangatlah sendu. Keluarga dan teman-teman Bianca yang hadir tak kuasa menahan air mata. Bagi mereka, kehilangan Bianca adalah hal pilu dan melukai hati. Dan tragedi ini bukan hanya mengguncang dunia, namun ini juga pembelajaran bagi kita semua untuk tidak berlebihan terhadap sosial media yang sering kita gunakan. Dan dari kasus ini, Bianca Devin, seorang gadis berusia masih termasuk remaja, dengan senyum yang tulus, dengan mimpi untuk membantu sesama, direnggut dengan cara yang begitu kejam. Tapi di balik kegelapan itu muncul secercah cahaya, yaitu sebuah undang-undang, sebuah gerakan, dan sebuah ingatan yang tidak akan pernah padam. Nama Bianca, gadis yang cantik, cerdas ini menjadi sebuah peringatan bahwa di balik layar ponsel bisa tersimpan bahaya yang tak kalian bayangkan. Dan kisah Bianca ini akan selalu kita kenang bukan sebagai korban, tapi sebagai simbol perjuangan. Jadi, bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Dan bagi kalian yang menyukai kasus kriminal misteri seperti ini, jangan lupa untuk dibantu diklik like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tetap aman, waspada, dan terinformasi. Tunggu next kasus lainnya yang menggemparkan dari seluruh dunia hanya di Kisah Kriminal Nyata. Terima kasih.